Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gipika Sela Bruce Sembiring, NIM 25110111033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video proses konseling pada mata kuliah Mikro Konseling Dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Putu Sri Lestari SPD MPD dan Ibu Kade Ari Dwiarwati SPD MPD. Shalom Ibu, saya agak gugup datangnya, takut nanti bicara nggak jelas Bu. Shalom, tidak apa-apa merasa gugup. Itu wajar. Duduklah di mana yang nyaman. Kita bisa mulai dengan tarik napas dalam-dalam sebentar. Rasakan udara masuk, lalu keluarkan perlahan. Baik Bu. Lega sedikit Bu. Bagus. Tidak ada jawaban yang salah di sini. Bahkan jika hanya diam sebentar, itu juga baik. Kadang diam itu memberi ruang bagi perasaanmu untuk muncul. Rasanya lega bisa bilang begitu Bu. Kadang saya takut mengganggu waktu orang lain atau dianggap remeh. Kamu tidak mengganggu sama sekali. Justru datang ke sini menunjukkan keberanian yang besar. Itu langkah awal yang penting. Mengakui bahwa kamu butuh waktu untuk diri sendiri, bukan berarti lemah. Ya, saya cuma kadang takut kalau orang lain bilang saya terlalu banyak mengeluh Ibu. Tidak ada yang akan menilai di sini. Semua yang kamu rasakan sah. Bahkan kalau kamu ingin menangis, itu juga wajar. Tubuhmu sedang memberi sinyal dan kamu sudah menanggapinya dengan datang ke sini. Saya sempat ragu datang Bu. Takut waktunya nggak pas, takut merepotkan. Tidak ada waktu yang salah untuk mencari bantuan. Kami datang saat merasa perlu. Itu sudah tepat. Semua yang kamu ceritakan akan dihargai. Kita di sini bukan untuk menilai, tapi untuk mendengar. Iya Ibu, kalau begitu lega dengarnya. Tapi masih takut salah ngomong atau cerita nggak penting Bu. Tidak ada yang salah. Kita bisa mulai dari hal yang paling ringan dulu. Apa yang ingin kamu ceritakan pertama kali? Rasanya hidup saya terjebak antara kuliah dan kerja. Kayak nggak ada waktu buat diri sendiri. Semua dituntut. Itu terdengar berat. Wajar kamu merasa kewalahan. Kita gali pelan-pelan supaya terasa lebih ringan. Tidak perlu terburu-buru. Kadang saya sampai nggak tahu harus mulai dari mana Bu. Rasanya semua sama pentingnya. Tapi saya capek Bu. Kita bisa urai satu-satu. Kadang kalau dibagi, beban yang berat jadi lebih ringan. Bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Apa yang paling membebanimu sampai memutuskan datang? Beberapa minggu terakhir rasanya kayak hidup tanpa jeda Bu. Kuliah, kerja, tugas mendesak, shift mendadak, semuanya numpuk. Saya capek banget Bu. Sepertinya kamu merasa tenggelam di tengah rutinitas padat. Kayak nggak ada waktu untuk berhenti dan bernapas sebentar. Ya, capek fisik, capek hati. Kadang cuma mau nangis tapi nggak sempat. Capek hati, bisa ceritakan lebih spesifik apa yang muncul? Cemas, frustasi, marah, atau merasa bersalah? Semua campur Bu. Kadang bersalah kalau nggak maksimal, cemas kalau ada yang tidak selesai tepat waktu. Rasanya saya selalu kurang Bu. Rasanya seperti tidak pernah cukup walau sudah berusaha keras. Iya, kadang pengen menyerah, tapi takut dianggap lemah. Saya mendengarkanmu sepenuh hati.
Tidak ada yang salah untuk merasa begitu. Setiap kata yang kamu ucapkan dihargai. Terima kasih. Saya cuma ingin ada yang dengar tanpa menghakimi. Itu aja sih, Bu. Kamu berada di tempat yang tepat. Tidak ada penilaian. Bahkan jika ingin diam, itu juga bagian dari proses. Kamu aman di sini. Kadang saya cuma ingin dicurahkan ke seseorang, tapi takut dianggap lemah atau terlalu manja, Bu. Bukan lemah, mengakui perasaan dan berbicara menunjukkan keberanian. Itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kamu sudah berani melangkah dengan datang hari ini. Saya bisa merasakan bebanmu berat, seperti tekanan menumpuk di dada, sulit bernapas ya. Iya, rasanya ditarik dari banyak arah. Mau kuliah, mau kerja, nggak pernah ada jeda, Bu. Rasanya pengen berhenti, tapi nggak bisa, Bu. Dan itu membuatmu merasa nggak punya ruang untuk sekedar menjadi diri sendiri. Iya, kadang pengen cuma duduk, tapi pikiran kerja dan kuliah terus muncul. Wajar merasa begitu. Beban itu nyata. Tubuh dan pikiranmu sudah bekerja keras. Rasanya kayak ditekan terus. Kadang saya merasa lelah, salah kalau istirahat, seperti buang waktu, Bu. Justru istirahat adalah bagian dari produktivitas tubuhmu. Butuh jeda untuk bisa efektif kembali. Kamu sudah mengambil langkah besar dengan mengakui perasaanmu. Itu hal yang tidak semua orang bisa lakukan, layak dihargai. Padahal saya sempat mikir ini sepele, Bu. Tidak ada yang sepele soal kesejahteraan dirimu. Mengakui ini adalah awal perubahan yang baik. Terima kasih, Bu. Rasanya sedikit lega, kayak ada beban terangkat gitu. Dan itu wajar. Setiap langkah kecil menuju pemahaman diri itu penting. Jadi, kelelahanmu bukan hanya fisik, tapi batin juga terasa berat. Semakin hari semangat terasa menumpuk ya. Iya, rasanya seperti berjalan terus, tapi nggak pernah sampai. Kadang saya capek banget, pengen berhenti sebentar, tapi takut kalau semua jadi terbengkalai. Seperti berlari tanpa tahu kapan bisa berhenti ya. Rasanya kayak terjebak di antara tuntutan kuliah dan pekerjaan sambilan. Tepat, Bu. Capek, tapi nggak bisa istirahat penuh. Kadang badan rasanya berat banget. Kepala pusing, hati juga nggak tenang. Itu wajar. Perasaanmu itu valid. Tubuh dan pikiranmu memberi sinyal sudah terlalu banyak beban. Kadang kita butuh berhenti sejenak, meski cuma sebentar, supaya bisa bernapas lagi. Ya, tapi sulit, Bu. Rasanya ego saya sendiri bilang harus kuat, jangan menyerah. Memang wajar merasa begitu. Tapi ingat, memberi diri sendiri jeda bukan berarti menyerah. Itu bentuk tanggung jawab terhadap tubuh dan pikiranmu. Apakah hampir setiap hari kamu merasakan lelah seperti ini, tanpa jeda, tanpa waktu pribadi? Hampir tiap hari, Bu. Kadang saya cuma berharap ada satu hari kosong untuk napas sebentar. Jadi, waktu untuk diri sendiri sangat terbatas ya. Hampir tidak ada kesempatan untuk sekedar tenang dan melakukan hal yang kamu suka. Iya, rasanya kayak nggak punya hidup sendiri. Setiap waktu selalu tersita antara kuliah dan kerja. Kadang sedih sendiri, tapi nggak bisa tunjukkan ke orang lain. Dan itu menambah tekanan mental dan emosional kan? Rasanya seperti beban tertumpuk di pundakmu sendiri. Iya, bikin frustasi. Kadang saya merasa gagal meski sudah berusaha keras.
Coba ceritakan satu hari biasa dari bangun sampai tidur apa saja yang kamu jalani. Jadi begini Bu, pagi kuliah jam 8, selesai jam 3 atau bisa sampai jam 4 Bu. Jam 5 harus kerja sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Pulang capek banget Bu, tapi tugas kuliah masih numpuk. Kadang baru tidur jam 1 atau jam 2, bangun pagi lagi. Begitu terus, rasanya nggak ada istirahat Bu. Sepertinya hidupmu tidak punya waktu untuk bernapas sejenak. Bahkan makan dan istirahat kadang jadi terganggu ya. Iya Ibu, kadang makan cepat, nggak fokus. Rasanya kayak tubuh dan pikiran terus dipaksa. Dan walaupun kamu lelah, rasanya nggak bisa berhenti karena takut tugas atau kerjaan numpuk kan? Iya Ibu, itu yang bikin stres. Kadang mikir, kenapa nggak bisa santai sebentar ya? Dari semua itu, pikiran pertama yang muncul ketika kewalahan biasanya apa? Tentang kuliah, kerja, atau takut ketinggalan? Biasanya saya nggak boleh gagal, takut mengecewakan dosen, atasan, takut dianggap nggak mampu. Jadi, kamu merasa harus kuat meski tubuh lelah dan pikiran penuh tekanan? Iya, kadang pengen nangis tapi harus tahan. Rasanya berat banget, Bu. Seperti ada tuntutan internal yang harus menekan ya. Bahkan saat ingin rehat, pikiran tetap berkata jangan berhenti. Tepat sekali, Ibu. Kadang rasanya nggak ada ruang buat saya sendiri. Kalau stres datang, apa yang tubuhmu rasakan? Pertama-tama, Bu, leher saya tegang, kepala saya berat, tangan saya dingin, jantung berdegup kencang. Malam sulit tidur karena pikiran nggak berhenti. Kadang sampai gemetar sendiri, Ibu. Tubuhmu memberi sinyal sudah terlalu berat, tapi kamu merasa nggak bisa berhenti. Rasanya seperti terjebak di lingkaran tanpa akhir. Ya, Bu, tepat sekali. Kadang saya pengen lari dari semua, tapi nggak bisa. Tanggung jawab menunggu, kuliah, dan kerja. Dan itu menambah kelelahan fisik dan emosional ya. Rasanya hampir nggak ada waktu untuk dirimu sendiri. Ya, Ibu, tepat sekali. Kadang sampai nggak fokus belajar karena kepala penuh dengan pikiran. Ceritakan pengalaman terakhir yang membuatmu benar-benar terpukul. Cerita saya terakhir, Bu, 2 hari lalu, ada presentasi penting. Malamnya kerja sampai larut. Saya sangat mengantuk tapi tetap latihan. Akhirnya saya tampil setengah sadar. Dosen bilang kurang fokus dan saya juga malu, kecewa, kesel, dan merasa gagal. Kamu merasa gagal karena nggak bisa memberi terbaik meski sudah berusaha keras. Iya Ibu, rasanya kayak semua usaha sia-sia. Hati juga nggak tenang, harus mikir, kenapa nggak bisa lebih baik, Bu? Rasanya kayak usaha kerasmu tidak dihargai ya. Itu wajar kalau membuatmu kecewa dan lelah secara emosional. Ya Bu, sampai nggak tidur nyenyak malam itu. Jadi, masalah utamamu, kuliah dan pekerjaan sama-sama menuntut, tapi waktumu terbatas. Jadwal yang sering berubah bikin semuanya sulit. Benar banget Ibu, saya nggak bisa atur jadwal dengan jelas. Rasanya semua tumpang tindih. Akibatnya kelelahan fisik, mental, emosional, bahkan kepercayaan diri terganggu. Iya Ibu, benar banget. Kadang pengen berhenti, tapi nggak bisa. Rasanya seperti terjebak gitu, Bu. Itu wajar. Kita bisa susun strategi supaya tidak terlalu terbebani, langkah demi langkah. Kalau disederhanakan, kamu memikul dua tanggung jawab besar sekaligus. Keduanya penting, tapi tubuhmu dan waktumu kewalahan.
Kamu ingin melakukan yang terbaik, tapi merasa terjebak. Iya Ibu, tepat banget. Kadang rasanya nggak ada jalan keluar. Semua terasa berat. Kita akan cari jalan keluar bersama, satu langkah kecil demi langkah kecil. Tidak harus sempurna langsung. Setiap kemajuan sekecil apapun penting. Menurutmu, faktor paling menyulitkan apa? Shift kerja, materi kuliah, pola tidur terganggu? Menurut saya Bu, shift kerja nggak teratur. Kadang mau belajar, tiba-tiba dipanggil kerja. Mau istirahat, diminta ganti shift. Rasanya nggak ada kendali atas hidup sendiri, Ibu. Itu saja sih, Bu. Sepertinya shift yang tidak pasti benar-benar bikin stres dan mengganggu ritme harianmu. Iya, rasanya kayak nggak punya kendali. Terus dikejar deadline, Bu. Kita bisa buat strategi supaya shift agak terlalu mengganggu kuliah dan waktu istirahat. Kondisi ini menekankan wajar merasa sesak. Tapi saya percaya kamu mampu menata hidupmu. Kamu sedang berjuang keras. Itu tanda kekuatan. Kita bisa cari cara bersama. Saya ingin mengatur semuanya, tapi bingung harus mulai dari mana. Kita mulai dari langkah kecil dulu. Fokus suatu hal, atur prioritas, kemudian tingkatkan secara perlahan. Tidak perlu sempurna dari awal. Baik, Bu. Saya siap mencoba, Bu. Bagus. Kesadaranmu untuk mencoba adalah awal kemajuan. Ceritakan aktivitas harian lebih detail. Kita lihat mana yang bisa diatur ulang, dikurangi, atau dibuat lebih efisien. Pagi kuliah, siang kerja, malam tugas. Kadang nggak sempat makan dengan tenang. Nggak tidur siang, capek terus, Bu. Kita bisa buat skema kecil untuk membagi waktu belajar, kerja, dan istirahat. Tidak harus langsung sempurna. Misalnya, blok waktu belajar 1 sampai 2 jam, istirahat 30 menit, shift kerja tetap perlahan terbiasa. Senang kalau ada skema, Bu. Selama ini cuma jalan seadanya. Kamu sangat kooperatif, bisa jujur menjelaskan kondisi sendiri. Itu modal besar untuk perubahan. Terima kasih, Ibu. Rasanya dihargai. Biasanya cuma merasa sendiri menghadapi ini. Sekarang kamu nggak sendirian. Kita bisa buat rencana agar hidupmu lebih seimbang. Sejauh ini, jadwal padat, shift kerja tidak stabil, kurang tidur, tugas kuliah menumpuk, tekanan dari kuliah dan kerja, kelelahan fisik dan emosional, semua menumpuk. Kamu butuh strategi baru agar lebih seimbang. Benar banget, Bu. Semua itu menggambarkan saya. Kadang pengen nangis karena rasanya gak kelar-kelar, Bu. Kita mulai dari langkah kecil, prioritas harian, self-care, jeda istirahat, semua dilakukan perlahan tapi konsisten. Kita mendekati akhir sesi nih. Sejauh ini, apakah pembicaraan memberi sedikit ruang napas untukmu? Iya, Ibu merasa lebih lega setelah menceritakan semua beban yang sedang saya hadapi. Bagus. Itu tanda pertama kamu mulai melepas beban. Itu hal penting. Ingat, ini proses bertahap. Kamu sudah melakukan hal berani hari ini. Tidak apa-apa, merasakan kelegaan sebentar. Terima kasih, Bu. Rasanya lega bisa bicara dengan Tidak apa-apa menangis. Itu bagian dari proses melepaskan stres dan beban. Tubuhmu berterima kasih atas pengakuan emosional ini. Apa yang kamu alami bukan tanda kelemahan. Kamu bekerja sambil kuliah karena ingin bertanggung jawab. Itu menunjukkan kekuatan. Kamu sedang tumbuh, bukan gagal. baru kali ini dengar seperti itu, Ibu. Rasanya hangat dan lega banget. Kamu layak melihat dirimu sebagai pribadi yang kuat.
Setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, adalah kemajuan. Saya percaya kamu bisa melalui ini. Kamu sudah melewati hal lebih berat dari yang kamu sadari. Tekadmu kuat dan kamu tidak sendirian. Mendengar itu rasanya melegakan banget, Bu, dan sangat memotivasi diri saya. Kamu punya kemampuan dan keberanian. Kita akan susun langkah-langkah berikutnya agar hidup lebih struktur. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Itu bukan hal kecil. Kamu berhak bangga pada diri sendiri, berhak mendapatkan hidup seimbang dan sehat. Terima kasih, Ibu, rasanya dihargai dan didengar. Kamu layak merasakan itu. Setiap langkah kecilmu pasti berarti. Ingat, tidak ada yang instan, semua butuh proses. Terima kasih banyak, Ibu. Saya benar-benar merasa lebih tenang sekarang. Sebelum kita akhiri sesi ini, ingat, kamu tidak harus menghadapi semuanya sendiri. Kapanpun butuh, kamu bisa kembali. Kita bisa susun strategi mengelola waktu dan energi perlahan-lahan. Akan saya ingat, Bu. Saya merasa didukung di sini. Jaga diri baik-baik ya. Tubuhmu sudah bekerja keras. Beri istirahat. Ingat, setiap langkah kecil adalah kemajuan. Dan yang terpenting, kamu berharga. Setiap usaha yang kamu lakukan tidak sia-sia. Oh, ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya izin pulang Ibu. Shalom. Shalom, hati-hati pulangnya ya. Dan jangan lupa, hari ini kamu sudah melakukan hal yang hebat. Beri diri sendiri pujian untuk itu. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih.